Di sebuah negara yang damai, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Pemimpinnya adalah seorang bocil yang menggantikan seorang pemimpin dewasa. Awalnya, banyak yang meremehkan kepemimpinan sang bocil, menganggapnya hanya boneka dalam tangan penasihatnya. Namun, kejanggalan mulai muncul di negara tersebut. Malam-malam gelap, suara-suara aneh menggema di istana kepresidenan. Para penduduk merasa terawasi dan takut. Hingga suatu hari, berita tentang hilangnya seorang pejabat pemerintah dan keluarganya mengejutkan seluruh negara. Tubuh mereka ditemukan di bawah tanah istana, dengan tanda-tanda penyiksaan yang mengerikan. Ketakutan dan paranoia merajalela. Masyarakat percaya bahwa sang bocil memiliki kekuatan gaib yang tidak terduga dan bahwa para penasihatnya adalah boneka di tangan sang bocil. Negara ini pun tenggelam dalam ketegangan yang mencekam. Kejadian-kejadian misterius terus berlanjut, namun tanpa akhir yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah benar sang bocil memiliki kekuatan jahat? Apakah keadaan ini akan berakhir dengan kebaikan atau bencana? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban, jika ada yang tersisa untuk menceritakan kisah ini. Tuan Ge, begitu masyarakat menyebutnya, menjadi misteri yang semakin dalam. Dia tiba-tiba muncul di panggung politik dan memenangkan pemilihan presiden dengan angka yang sangat tidak wajar, 98% suara. Orang-orang spekulatif merasa ada yang sangat aneh dengan kemenangannya. Namun, ketika seseorang berani mengajukan pertanyaan, mereka dengan cepat menghilang atau bahkan lebih misterius, mereka juga hilang. Rumor tentang mantan presiden yang hilang semakin membingungkan masyarakat. Ada yang yakin bahwa Tuan Ge adalah sosok yang sama, yang telah berubah secara ajaib menjadi seorang bocil. Yang lain berpendapat bahwa mantan presiden telah tewas di tangan Tuan Ge, entah bagaimana. Ini menciptakan ketakutan kolektif yang memaksa orang-orang untuk berbicara hanya di bawah suara yang sangat rendah. Semakin lama, negara ini terbenam dalam gelap. Berani menyelidiki lebih lanjut hampir menjadi tindakan bunuh diri. Tuan Ge memerintah dengan tangan besi, dan ketakutan akan akibatnya menggema di seluruh negeri. Pada malam-malam tertentu, terdengar suara tangisan dan jeritan di sekitar istana kepresidenan, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi satu pertanyaan tetap mengganggu, siapa sebenarnya Tuan Ge? Apa yang dia inginkan dari negara ini? Dan, yang paling penting, apakah ada yang dapat mengungkapkan rahasia gelap yang melingkupinya tanpa kehilangan nyawa mereka? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban, jika ada yang tersisa untuk mengetahuinya. Ketika orang-orang melihat para menteri, staf ahli, pengawal, dan jenderal militer yang semuanya berusia lanjut, tampaknya sangat renta, kebingungan semakin mendalam. Fisik mereka usang, dengan rambut putih dan keriput, tetapi mereka terlihat sangat sehat dan tahan penyakit. Tidak ada tanda-tanda penuaan yang nyata pada fisik mereka. Rahasia ini semakin membuat masyarakat bingung. Bagaimana mungkin para kakek dan nenek ini dapat berfungsi di posisi-posisi kunci dalam pemerintahan dengan begitu baik? Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa ini adalah hasil dari kekuatan gaib yang dimiliki oleh Tuan Ge. Mungkin dia telah memberi mereka umur panjang dan kesehatan yang abadi sebagai imbalan atas loyalitas mereka. Kehadiran para kakek dan nenek di lingkaran kekuasaan semakin membingungkan, dan orang-orang mulai merasa bahwa mereka adalah entitas yang jauh lebih misterius daripada yang terlihat. Mereka mungkin adalah pengawal terdepan dalam menjaga rahasia besar yang melibatkan Tuan Ge dan nasib mantan presiden yang hilang. Sementara ketakutan dan paranoia terus tumbuh, masyarakat hanya bisa merenungkan apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai gelap pemerintahan Tuan Ge. Apakah para kakek dan nenek ini adalah sekutu setia, ataukah mereka juga terperangkap dalam permainan gelap yang menggiring negara ini ke dalam kekacauan yang tak terhindarkan? Meskipun terjadi ketegangan dan kegelisahan yang mendalam dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Tuan Ge, fakta yang ironis adalah bahwa keadaan dalam negeri terlihat makmur. Angka pengangguran telah turun drastis, tingkat kriminalitas sangat rendah, dan ekonomi negara tetap kuat. Banyak warga yang menikmati stabilitas dan kemakmuran ekonomi ini, meskipun dalam ketakutan dan kebingungan. Tapi di luar negeri, situasinya sangat berbeda. Negara ini menjadi semacam pariah di mata komunitas internasional. Tak ada negara lain yang berani mencampuri urusan negara ini, seolah-olah takut akan konsekuensinya. Namun, juga tak ada negara yang ingin mempertahankan hubungan diplomatisnya dengan negara ini. Misteri yang melingkupi Tuan Ge dan pemerintahan bocilnya telah menciptakan isolasi internasional.
Rekan-rekan lama yang dulunya memiliki hubungan baik dengan negara ini tiba-tiba memutuskan hubungan mereka, takut terlibat dalam apapun yang terkait dengan Tuan G dan misteri di baliknya. Negara ini berada dalam kondisi paradoks, dengan kemakmuran domestik yang tak terbantahkan, tetapi juga dalam isolasi internasional yang semakin mendalam. Semua ini hanya menambah kebingungan dan rasa takut yang melingkupi rakyatnya, yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan mereka dan bagaimana masa depan mereka akan terungkap. Di balik kemakmuran yang aneh ini, rakyat mulai merasakan beban konsekuensi yang semakin tidak masuk akal. Pemerintah mendikte aturan-aturan aneh yang mengontrol setiap aspek kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya adalah wajib menggunakan popok oleh setiap warga, sementara toilet umum dilarang sepenuhnya. Ini adalah kebijakan yang membingungkan dan menciptakan banyak ketidaknyamanan. Selain itu, masyarakat dilarang membuat makanan yang keras, tidur tidak boleh lebih dari jam 8 malam, dan ada banyak peraturan aneh lainnya yang meresahkan kebebasan individu. Namun, yang paling aneh dari semua peraturan adalah larangan keras terhadap menyanyikan lagu Nina Bobo. Pelanggar akan dihukum mati. Kebijakan-kebijakan ini membuat rakyat semakin merasa terkekang dan tanpa kebebasan. Mereka merasa seperti terperangkap dalam dunia yang semakin aneh dan tidak masuk akal, tanpa tahu apa tujuan sebenarnya dari aturan-aturan ini. Ketakutan dan paranoia semakin mendalam, dan rakyat merasa bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri dari kenyataan yang semakin aneh ini. Misteri yang mengelilingi Tuan G dan pemerintahannya yang aneh akhirnya terkuak saat sekelompok orang yang pemberani berhasil mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Ternyata, Tuan G adalah seorang alien yang datang ke bumi. Dia memiliki kemampuan untuk menggantikan presiden sebelumnya dengan memanipulasi jiwa dan tubuhnya, menjadikannya seorang balita yang tak berdaya. Jiwa asli sang presiden telah dihilangkan dan digantikan oleh jiwa alien tersebut. Inilah mengapa Tuan G muncul sebagai pemimpin negara ini dengan wajah seorang bocil yang tak berdaya, tetapi dengan kemampuan yang luar biasa. Tidak hanya Tuan G, ternyata para kakek dan nenek yang mengisi posisi kunci dalam pemerintahan juga adalah alien. Mereka telah membantu Tuan G dalam mengendalikan negara ini sesuai dengan agenda mereka sendiri. Selama ini, negara-negara lain juga telah curiga, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya karena ancaman yang datang dari alien tersebut. Mereka khawatir akan konsekuensi yang tidak terduga jika mereka mengganggu urusan negara ini yang diambil alih oleh entitas asing. Keungkapan ini menciptakan kekacauan di seluruh negara dan memicu upaya-upaya untuk menghadapi ancaman asing ini. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjuangan antara rakyat yang terbebani dan alien yang menguasai negara ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan.